Oke, selamat pagi semuanya. Jadi untuk Pagi, Pak. apa istilahnya, mungkin sedikit sharing pada kesempatan pagi ini kita akan sedikit ngobrolin masalah perkuliahan online dan bagaimana kita menghadapi atau bagaimana cara belajar dengan baik kayak gitu ketika belajar online sehingga dapat hasil yang memuaskan seperti itu. Oke, jadi mungkin sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu, mungkin bisa perkenalan masing-masing untuk Fajril sama Farhan. Dari Fajril dulu aja, bisa? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadril Hanif. Saya berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Terus SMA dulu saya SMA N1 Tambun Selatan. Oke. Kalau Farhan bisa kenalin dikit. Oh ya. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Nurhalis Putra. Suara saya ada nggak, Pak? Ada. Oh ya. Saya dari Karanganyar, Jawa Tengah. Dulu SMA saya di SMA 1 Karanganyar. Oh, oke. Oke, Fajril, Hanif, sama Farhan, untuk sharing-sharing yang pertama mungkin bisa diceritain secara singkat gitu ya. Gimana sih rasanya masuk kuliah di rumpun teknik sipil? Apakah dulu emang pengennya teknik sipil atau dulunya mungkin prodi lain kemudian ternyata terjerumus di teknik sipil kayak gitu? Seperti apa? Dari Farhan dulu mungkin. Baik, Pak. Iya. Kalau saya dulu itu pengennya emang sipil tapi di S1 sejujurnya. Oh, yang incernya. Terus waktu itu ikut SBM sama SNM itu ketolak, nggak diterima. Terus ada jalur PBU di UGM ini, saya ambil D4 sipil ini, alhamdulillah rezekinya di sini. Terus ya udah, saya ambil gitu, Pak. Oke, kalau Hanif gimana, Han? Sebenarnya hampir sama, Pak, kayak Farhan. Awalnya tuh saya bukan sipil malah. Saya ngambilnya S1 Teknik Geologi UGM. Itu SNM sama SBM juga ketolak. Nah, tapi saya ngambil PBU D4 Teknik Sipil. Nah, akhirnya masuknya di sini. Dan saya juga sebenarnya nggak menyesal banget soalnya mata kuliahnya juga nyata asik juga, Pak. Ya kayak nggak terlalu beda jauh lah geologi sama teknik sipil. Soalnya beberapa dosen yang ada di sini, kayaknya beberapa mata kuliah ada yang diajar sama dosen geodesi gitu, geologi kalau nggak salah. Udah dapat ilmu ukur tanah belum sih? Belum ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Cuman masih awal. Sama Pak, siapa Iqbal? Iya, Pak Iqbal sama Pak Suwardo. Oh, Pak Iqbal kayaknya latar belakangnya geodesi, geologi kayak gitu. Nah, oke. Kemudian untuk yang ingin saya tanyakan adalah, tahu gak sih sebenarnya mata kuliah teknik sipil itu banyak cabangnya gitu? Sebelumnya udah pernah kenal belum? Kayak masalah teknik sipil hidro, transport, kemudian ada geoteknik, kayak gitu. Geologi kan geoteknik kan sebenarnya, nanti kebanyakan kita berbicara masalah tanah juga di geoteknik. Cuma nanti teknik sipil kayak lebih luas gitu kayaknya. Tahu gak sih sebelumnya masalah itu? Dari Hanif dulu deh. Sebenarnya saya udah tahu, cuman belum tahu secara mendalam ya, Pak. Baru awalnya aja, kayak misalnya konstruksi, terus keairan, terus ada manajemen keuangannya, terus juga ada geoteknik dan beberapa macam. Nah, cuman saya masih belum tahu mendetail secara menyeluruh masing-masing tuh kira-kira apa aja pendalamannya gitu. Jadi saya masih belum terlalu memiliki suatu penjurusan lah, Pak, gitu. Oke. Kalau Farhan gimana? Sama sih, Pak. Saya malah dulu itu taunya kalau bercabang itu bukan, kalau nggak salah tuh dari Pak Manta sendiri deh. Waktu awal kuliah itu pernah bilang kayak, kan banyak gitu cabangnya. Terus kamu nanti kalau pas waktu tugas akhir mau pilih yang mana. Nah itu saya sampai sekarang pun juga masih bingung sih mau mendalami yang mana gitu. Iya. Masih. Iya, jadi dulu saya juga masuk teknik sipil juga saya pengen masuk ke ilmu saintek. Cuma saya juga pengen ada sosialnya. Jadi kan ada manajemen, ada ilmu budaya, ada istilahnya adalah kalau pengen kayak kombinasi saintek sama soshum kayak gitu, kayak teknik sipil bisa deh. Jadi maksudnya saya pengen gambar, cuman nggak selalu gambar. Maksudnya saya nggak pengen ke arsitek, tapi saya pengen juga ngitungnya kayak gitu. Sehingga kayaknya prodi teknik sipil lebih ke arah sana.
Dan saya juga gak pengen cuman ngitung-ngitung mulu, maksudnya saya juga pengen tahu bagaimana fenomena kejadian alam seperti apa, kemudian bencana alam seperti apa, gimana cara ngatasnya kayak gitu. Nah, kemudian dari situ kayaknya saya baru sadarnya atau saya baru tahunya juga ketika baru udah masuk ke prodi rumput teknik sipil seperti itu. Jadi ya dulu saya juga agak meleset sih sebenarnya. Dulu saya juga ikutnya masuk ujiannya itu apa ya, kalau akuntansi di teknik sipil juga ada manajemen konstruksi kan, maksudnya juga ngitung-ngitung kayak gitu, ekonomi teknik dan lain sebagainya. Kemudian kartografi penginderaan jauh sama apa ya, arsitek. Nah ternyata emang bukan jodohnya di sana, jodohnya di teknik sipil. Ya udah dijalani aja akhirnya sampai sekarang. Oke, Farhan sama Hanif, gimana rasanya kuliah online selama ini? Kan kalian angkatan 2020 kan langsung tiba-tiba nggak pernah ngerasain gimana GTS seperti apa, UGM seperti apa, belum pernah lari di Grasaba kayak gitu kan. Gimana rasanya kuliah online selama ini? Dari Farhan dulu, Farhan. Gimana Farhan? Kalau saya sih, apa namanya, ada lebihnya, ada kurangnya sih, Pak. Iya, gimana positif sama negatifnya gimana? Kalau lebihnya itu menurut saya online itu lebih gimana? Kan semisal materi itu kan selalu direkam. Nah, kayak gitu tuh kita bisa belajar ngulang. Terus kalau lebihnya lagi itu bisa kayak istilahnya disambi, kayak apa ya, tahu nggak Mas? Saya itu kadang waktu kuliah itu kadang sambil makan gitu loh. Jadi ya, tahu, lebih fleksibel, enak aja deh, Pak. Kayak kuliah kayak ngelihat video pembelajaran di YouTube gitu loh, Pak. Jadi lebih enjoy kalau saya. Terus tapi kalau kurangnya itu kurang seru aja sih, Pak. Nggak bosen gitu sih. Nggak ada temen di ruangan sendiri gitu kan. Iya gitu doang. Iya. Kalau Hanif gimana? Kalau saya sih mungkin lebih banyak aspek positifnya ya, Pak. Soalnya kalau saya kan setiap perkuliahan itu saya record, jadi saya bisa ngulang lagi semua materinya. Nah kalau misalkan luring kan mungkin nggak bisa, jadi mungkin harus dicatat lah atau nanti minta presentasinya. Nah itu juga belum pasti dikasih kan, atau mungkin telat mengasihnya. Nah mungkin itu Pak. Nah negatifnya mungkin di aspek sosial Pak. Kita sebagai kelas ini kadang masih belum kenal erat satu sama lain. Terkadang cuma sekedar chat atau mungkin lihat dari meeting kayak gini, terus juga belum tentu ada yang on cam, semuanya juga kadang seringnya off cam gitu Pak. Kayak gitu ya, emang gitulah lika-liku kuliah online. Saya juga nggak tahu apakah semester depan nanti sudah offline, sudah luring atau blended, maksudnya sebagian online sebagian luring. Saya juga belum tahu kebijakannya, mungkin ditunggu aja kayak gitu. Lebih nyaman online atau offline kalau gitu? Online. Kayaknya saya lebih enakan offline deh Pak. Iya, lebih seru gitu Pak. Iya, soalnya kalau teknik itu kan lebih perlu praktik gitu langsung gitu kan, maksudnya seperti gambar teknik itu. Kalau misalnya tutorialnya tuh online terus asistannya itu nggak ada gitu, kayak agak susah gitu kan. Maksudnya lebih kalau misalnya tutorial gitu kan, kalau nggak bisa tanya langsung, diajarin sama yang asistennya biasanya. Cuman kalau online kan agak susah kayak gitu. Udah mulai belum sih kayak software kayak gitu? Udah mulai belum? Udah, Pak. AutoCAD. Baru AutoCAD, Pak. Oh, oke. AutoCAD biasanya kayak gitu. Oke, kita masuk ke yang bagian core mata kuliah ya di mekanika fluida, karena saya ngajar di situ di kelas 2020. Gimana kemarin belajarnya? Maksudnya adalah mekanika fluida hidrolika atau mata kuliah basic dasar hidro biasanya menjadi momok tersendiri gitu loh bagi mahasiswa. Bahkan di tahun ini, semester ini, kayaknya yang dapat A bisa hitung jari, mungkin 4 atau 5 orang gitu. Nah, salah satunya mungkin Farhan sama Hanif kayaknya A ya? Nilai akhirnya. Ya kan. Nah, itu yang lain mungkin ya A minus, B, B plus, C, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya offline itu kan mungkin juga ini ya, maksudnya untuk mendapatkan nilai itu juga mungkin agak susah. Tapi kan ini online masih bisa
istilahnya ujiannya kan leluasa, bisa open book dan sebagainya, tapi masih di bawah target kayak gitu. Nah, kira-kira gimana sih kemarin belajarnya mekanika fluida, tips atau ya gimana, sharing-sharing aja. Dari Farhan dulu mungkin. Gimana Farhan? Kalau saya kan mekanika fluida itu kebanyakan rumus kan, Pak. Nah, rumusnya itu banyak. Itu jarang saya hafalin sih. Jadi semisal nanti ada tugas dari Bapak gitu, emang terus nggak perlu ujian, dihafal. Saya itu kadang nyari soal yang hampir mirip terus tinggal masukin rumus gitu loh, Pak. Terus kalau waktu ujian McFlu pun itu sejujurnya saya juga tetap kayak kalau bingung nanya temen gitu loh, Pak. Jadi kan nggak pure, jadi terus kalau ngajain soal gitu juga keseringnya itu nyari soal yang hampir sama, terus nanti rumusnya tinggal di otak-atik gitu. Jadi udah ada pandangan gitu loh, Pak. Soalnya kalau cuma baca soal belum tahu apa itu kayak, aduh ini ngerjainnya gimana. Emang susah ya Pak. Itu sih kalau saya. Iya. Terus Hanif gimana? Kalau Hanif? Kalau saya sih Pak, belajarnya sebenarnya cukup banyak kalau buat mekanika fluida. Soalnya bapaknya juga banyak. Kalau nggak salah, saya kan punya buku acuan, itu buku hidrolika punyanya Pak Bambang. Nah itu sampai 2 buku harus saya baca, jadi lumayan keteteran sih. Nah tapi enaknya kan setiap kali ada kuliahan biasanya ada tugas-tugas yang dikasih. Nah itu biasanya jadi bahan latihan gitu Pak. Enak sih. Terus juga kadang yang rumusnya banyak itu biasanya saya tulis lagi di binder. Kira-kira rumusnya yang apa aja yang perlu diingat. Cuman nanti ya harus dibaca lagi, harus dilihat lagi. Nggak bisa langsung dihafalin semua Pak. Mungkin gitu. Oke. Ini salah satu permasalahannya mungkin ini. Kan biasanya untuk mata kuliah mekanika fluida kan ada 2 dosen. Tahun kemarin kayak 3 dosen gitu kan. Nah, kebanyakan mahasiswa itu kayak ketika satu dosen merasa udah bagus performanya gitu nilainya, kemudian di dosen yang lain drop kayak gitu. Nah, kebanyakan teman-teman kayaknya di sana deh. Maksudnya di saya mungkin saya ekspektasi bisa nih nilai A-nya setengah kelas kayak gitu. Terus tiba-tiba kayaknya nilainya drop di dosen lainnya kayak gitu. Nah, dari Farhan sama Hanif sendiri gimana kayak menyikapi itu? Kalau saya sih, saya dulu ya. Iya nih. Kalau mungkin materi yang di UAS itu tuh nggak terlalu banyak Pak, nggak terlalu banyak kayak di semester yang di UTS. Nah makanya saya masih bisa maksimalin gitu di UAS, masih sering banget latihan dan sebagainya. Kalau UTS kan mungkin sekedar 1 bab latihan, lanjut bab lain, latihan lagi sebentar, lanjut lagi. Nah jadi mungkin lebih terbatas kalau semester kalau yang UTS. Makanya kalau saya sih UAS sama UTS masih bisa disimbangin Pak. Kalau Farhan gimana, Farhan? Kalau saya kira itu malah jujur dari UTS sama UAS susah UTS nih Pak. Soalnya UAS itu soalnya kan cuma 2 dan itu babnya itu udah diulang-ulang terus sama pertemuan sama Pak AGM itu, jadi kayak terus ada contoh soal yang hampir mirip udah dikasih, jadi kayak enak aja gitu loh. Jadi malah ekspektasi saya itu yang maaf loh Pak yang bikin dan itu malah dari Pak Mansa kan susah emang babnya banyak gitu sih Pak. Ternyata malah kebalik. Iya, tapi ya kebanyakan kayaknya tapi ada beberapa yang nilainya hampir sama sih ketika saya dapat 8, Pak Agim dapat 8 kayak gitu. Kalau Farhan di saya dapat berapa kemarin? Nggak nyampe 9 kalau nggak salah. Enggak. Itu nilai akhirnya 84. Oke, 84. Fajril berapa? Kayaknya Fajril paling tinggi ya? Iya, pas saya 91. 91, iya. Kalau nggak salah Pak AGM kemarin, Farhan sama Hanif dapatnya 100. Saya lihat nilainya. Sama siapa ya? Ada beberapa nama juga saya lupa. Kayak yang A itu kayak 4 atau 5 orang gitu. 4,0. Kurang tahu, saya lupa namanya. Tapi kalau ceweknya ada 1 kayaknya. Cewek ada 1. Yang lain kebanyakan kakak tingkat yang ngulang kemarin A-, upper B. Yang A cuma 1 kalau nggak salah yang ngulang kemarin. Sebenarnya kalau misalnya di saya dapat 8 pun, kemarin Farhan berapa? 84 ya? 84. Kalaupun dapat 1 semua itu kayaknya bisa dapat A deh. Harusnya kan tadi dibilang bahwa soalnya udah pernah diulang-ulang. Ada contoh soalnya kayak gitu, iya kan? Harusnya lebih maksimal kan? Harusnya bisa itu dapat A 1 kelas kayak gitu. Cuman mungkin
strategi belajarnya kurang aja kayak gitu. Terus apalagi kira-kira sharing tips belajarnya. Jadi emang gaya tiap dosen kan beda-beda ya. Saya mungkin beda sama Pak AGM. Kalau saya itu sebenarnya ya emang tingkat kesulitannya agak susah. Maksudnya adalah saya ketika di UTS mungkin kan banyak yang jelek kayak gitu kan. Nah, nilainya itu disupport sama tugas-tugas yang harian. Bukan harian, mingguan. Tugas mingguan kan itu kan banyak kan tugas-tugasnya. Iya. Ya, kayak gitu emang. Apalagi kira-kira sharingnya untuk mekanika fluida buat teman-teman atau adik tingkat nanti di 2021. Nanti ada yang masuk. Mungkin bisa lihat video ini kayak gitu gimana caranya untuk dapat nilai A. Karena walaupun online nggak banyak, maksudnya ekspektasinya kan lebih banyak dibandingkan offline dapat A-nya. Ternyata ya sama aja online offline yang dapat A juga segitu-segitu aja. Maaf Pak, tapi tahun ini semester ini ada yang ngulang nggak Pak? Mekanika fluida? Dari maksudnya? TPWS 20 dari sekelas. Saya kurang tahu, maksudnya kan sebenarnya setiap mahasiswa punya hak untuk mengulang nilainya, apakah itu C atau D atau E. Nah, bisa jadi kalau temannya ada yang dapat C terus dia memutuskan nggak ngulang, ya nggak masalah sebenarnya. Oh, iya Pak, baik Pak. Gimana sharing-sharingnya? Ada lagi nggak kira-kira? Ya, kalau buat adik kelas besok sih, saran saya kalau ada tugas dari Pak Mantasa dikerjain tepat waktu, jangan sampai nggak ngerjain. Ya, itu hampir itu kan ada kan biasanya 10%, 15%. Itu kalau misalnya nilai 0 udah nilai akhirnya udah nggak ngerti lagi itu. Sama siap-siap aja kuis dadakan. Ada yang dapat 100 gak sih kuisnya? Ada nggak? Nggak ada ya? Dapat apa? Ada yang dapat 100 nggak kuisnya kemarin? Saya belum pernah hasil mungkin. Anda dapat berapa kemarin ya? Saya lupa ya. Lupa. Ya, maksudnya ketika tadi sharingnya kalau misalnya Pak AGM soalnya sudah pernah di-share terus ternyata hasilnya itu nggak sampai A, itu kayaknya sayang juga ya. Maksudnya minimal 80 lah di saya kayak gitu. Itu kan udah bisa A. Kalau di UAS 100 kayaknya kebanyakan berapa ada 100 banyak, cuman ketika ada di saya di drop di saya di sekitar 70-60 jadinya nggak bisa kayak gitu. Jadi memang inilah pelajari dulu karakter masing-masing dosen seperti apa kayak gitu. Iya. Oh iya Pak, ini bakal ketemu Pak Mantasa lagi nggak sih Pak untuk semester kurang tahu. Kenapa? Pengen ketemu lagi? Nggak boleh. Yuk. Enggak, saya itu gampang kalau misalnya tugasnya benar tepat waktu kayak gitu kan gampang kan, ada kan yang dapat 100 itu di tugas A, tugas B kayak gitu. Ada kan. Jadi kalau ketika saya ngoreksi ujian tengah semester atau UAS itu kan per komponen kan, per soal-soalnya. Jadi kalau ada komponen yang benar metodenya itu bisa langsung 100. Kecuali kalau misalnya ada salah dikit mungkin nilainya dari 100 ke 80 kayak gitu. Jadi kalau ujian untuk hasilnya mungkin nggak terlalu saya nggak terlalu saya detail penilaiannya seperti itu. Jadi lebih ke metodenya, cara mengerjainnya, urut seperti apa. Kan kalau misalnya ngerjain terus salah kan itu mungkin error di kalkulator atau apanya kayak gitu kan. Jadi mungkin masih bisa dimaklumi kayak gitu. Jadi udah tahu kan kemana pilihnya komponennya apa aja. Jadi misalnya UTS nomor 1 apa, nomor 2 ini kayak gitu. Oke, terus ada sharing lagi kira-kira tips yang lain? Mungkin kalau dari saya ya Pak. Iya. Kalau dari saya mungkin kita kalau online ya usahain jangan males deh. Soalnya kan biasanya gampang banget kalau buat online tuh males-malesan. Yes. Nah jadi tipsnya yang pertama jangan males. Terus yang kedua mungkin enaknya punya buku pegangan deh Pak. Soalnya kalau misalnya setiap dosen kan mungkin punya buku pegangan sendiri kayak
Pak AGM mungkin punya buku buatan beliau, nah beliau pingin dari sana materi-materi, nah maka kita mungkin harus inisiatif buat punya bukunya sendiri gitu Pak. Nah terus juga lebih enaknya kalau misalnya setiap kuliah itu kita baca-baca dulu materinya mungkin yang bakal dijelasin di perkuliahannya. Soalnya apalagi kalau daring kan mungkin kita nggak bisa nanya langsung, kendala di koneksi dan sebagainya gitu. Jadi lebih enak punya pengetahuan dulu sebelum perkuliahan mulai gitu Pak. Terus juga yang terakhir mungkin konsep sih Pak, konsepnya metode pengerjaan itu emang harus tahu. Soalnya kalau nggak salah pengerjaan saya waktu UTS tuh yang iterasi tuh nggak dapet nilai yang lebih kecil deh Pak. Malah makin gede hasil iterasi debitnya. Sama. Iya. Jadi saya jujur masih belum ngerti itu, cuman gara-gara pernah ngerjain sekali, jadi saya ulang aja pengerjaannya, ternyata juga dapat dinilai juga gitu, nggak dinolin gitu. Iya berarti emang itu mungkin, karakter dosen juga perlu dicek gimana cara asesmennya kayak gitu. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan? Kayaknya mungkin cukup itu yang ingin nanti akan kita share ke teman-teman masalah video ini. Gimana, Farhan mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau dari Pak Mantasa ada tipsnya nggak Pak? Soalnya kan Pak Mantasa itu udah terkenal di SMA saya itu kan, Bapak kan orang pertama yang di Teknik Sipil UNS dapat IPK 4 ya Pak. Jadi kayak gimana sih Pak biar bisa kayak Pak Mantasa? Ya, saya dulu ya kalau ada tugas yang ngerjain, ada ujian ya datang. Kalau ada praktikum deadline ya ngerjain kayak gitu. Tapi ya di samping itu saya menjalani hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Jadi nggak perlu kayak ngoyo atau apa ya istilahnya itu, ngotot untuk dapat nilai sekian kayak gitu. Cuman ya kalau misalnya ada mungkin tiap orang ini ya gaya belajarnya beda-beda kayak gitu. Jadi saya biasanya kalau belajar mau ujian itu kayak 3 hari atau seminggu sebelumnya, maksudnya setiap satu semester itu saya nggak belajar terus. Saya ikut organisasi, saya ikut UKM kayak gitu. Jadi saya ikut volunteer dan lain sebagainya. Jadi nggak semuanya melulu tentang kuliah. Kalau saya seperti itu. Cuman ya tiap orang pasti akan menemukan cara belajarnya masing-masing, akan mendapatkan rezeki IPK-nya masing-masing kayak gitu. Kebetulan aja kemarin dapatnya segitu, iya kan? Kebetulan. Oke, ada yang mau disampaikan lagi dari Hanif mungkin? Terakhir, ada? Ya mungkin kalau misalnya perkuliahannya masih daring ya mungkin ya kita harus refleksi lagi lah yang mungkin semester sebelumnya yang daring, kira-kira mana yang udah pernah dijalanin terus gagal gitu. Nah itu mungkin harus dilihat-lihat lagi kira-kira gimana cara introspeksi dirinya, terutama kalau misalnya masih malas-malesan atau mungkin yang masih kurang deket atau kurang serk sama dosen dan sebagainya, itu harus diperbaiki lah. Oke. Jangan sampai punya hubungan yang kurang baik gitu Pak. Oke, saya kira cukup itu yang pengen saya obrolin sama Farhan sama Hanif. Jadi terima kasih atas waktu yang disempatkan pada kesempatan siang ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain mata kuliah kayak gitu, dan semoga hasil juga sama kan? Hasilnya juga sama kayak gitu. Oke, baik. Ini akan saya tutup, tapi mungkin Zoom-nya akan saya belum close, jadi akan saya tutup dulu videonya ini. Nanti akan kita bagikan ke teman-teman. Kita akhiri seperti itu untuk sharing untuk perkuliahan online, khususnya di mata kuliah Mekanika Fluida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.